Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rani dan Bapak Surya, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Kami dari kelompok 4 izin menyampaikan dan memaparkan materi mengenai teori, literatur, dan hipotesis. Kelompok kami terdiri dari Alia Firdawati, Apriliana Kurniaratri, Nila Ayu Pratiwi, Clara Radik Arneta Maharani, dan Irfan Bari Algani. Baik, yang pertama kami akan menyampaikan mengenai sumber teori. Pengertian teori sendiri adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah satu atau lebih hipotesis. Di dalam sumber teori, kita juga akan membahas mengenai metode penelitian akuntansi, di mana di dalam pembahasan ini kita dapat mengerti beberapa poin. Yang pertama yaitu hipotesis. Pengertian dari hipotesis sendiri adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat, dan dua atau lebih konsep atau variabel. Selanjutnya adalah konsep. Konsep sendiri adalah ide-ide abstrak dan tidak langsung dapat diamati atau diukur, serta pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Selanjutnya konstruk. Dan pengertian dari konstruk sendiri adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Selanjutnya variabel. Variabel adalah item yang dapat diamati dan yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Variabel biasanya terdiri dari independen atau penjelas, dependen atau dijelaskan oleh variabel independen, moderasi atau memiliki pengaruh bersyarat, atau intervensi yang dapat diartikan yaitu dengan pengaruh, berpotensi palsu, dan yang perlu dikendalikan. Selanjutnya adalah keandalan, yaitu menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapai harus serupa dalam keadaan yang serupa. Dan yang terakhir adalah validitas, yaitu mengukur sejauh mana penelitian yang dilakukan mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Dan terdapat 3 validitas, yaitu konstruk, internal, dan eksternal. Selanjutnya, kita dapat mengilustrasikan istilah-istilah tersebut dengan mengacu pada contoh-contoh tertentu dalam literatur akuntansi, dan banyak contoh lebih lanjut akan muncul dalam bab-bab berikutnya. Sumber sebagian besar teori dalam penelitian akuntansi tidak berasal dari literatur akuntansi, tetapi juga dari literatur ekonomi dan keuangan, dan juga perilaku serta sosiologi. Berkaitan dengan validitas konstruk dan validitas internal, sepenuhnya bergantung pada teori yang baik dan membangun desain penelitian dengan konsep yang sesuai, serta didukung oleh teori dan secara realistis terkait dengan alat pengukurannya. Selanjutnya sumber teori. Yang pertama ekonomi. Penelitian awal menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan. Teori yang kemudian dikombinasikan dengan temuan normatif oleh Bedford guna memberikan kerangka konseptual untuk pendapatan penentuan. Jauh sebelumnya, teori neoklasik perusahaan telah membentuk kerangka kerja ekonomi dengan asumsi mendasar. Pengambilan keputusan oleh individu yang rasional, memaksimalkan keuntungan, bekerja di bawah kondisi kepastian, dan dengan informasi yang tersedia secara bebas. Dasar-dasar ini memiliki efek yang luas memimpin misalnya untuk pengembangan model pengambilan keputusan normatif
praktik yang akan menghasilkan hasil yang maksimal, keuntungan di bawah asumsi yang tepat. Yang kedua, keuangan. Meskipun kita mungkin menganggap keuangan sebagai subdisiplin ilmu ekonomi, perkembangan di bidang ini memiliki pengaruh radikal pada akuntansi penelitian yang mereka layak pertimbangkan terpisah. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi, terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Yang ketiga, perilaku organisasi. Menurut Robbins, mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi, masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi, dan dia mengembangkan kelompok teoritis untuk masing-masing model di tingkat individu yang sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi. Sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Semua sangat berpengaruh dalam perkembangan penelitian akuntansi. Faktor individu melihat kontribusi pengetahuan dari dampak, misalnya pembelajaran dan motivasi kepribadian, persepsi pelatihan, kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, penilaian kinerja, sikap dan perilaku bersama dengan hubungannya dengan biografi karakteristik. Selanjutnya, mencari literatur. Pencarian untuk ide penelitian akan membutuhkan literatur. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampak relevan dan sejumlah kecil makalah penting, namun tetap perlu menelusuri makalah dengan memperhatikan daftar referensi. Dalam mencari literatur juga mengungkapkan yang pertama, beberapa makalah kunci. Literatur tersebut akan memotivasi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, bukti dari apa yang kita ketahui. Sama pentingnya apa yang belum kita ketahui karena masih merupakan penelitian masa depan. Yang ketiga, indikasi kerangka teoritis yang kemungkinan akan memandu penelitian masa depan di bidang tersebut dan implikasinya bagi penelitian kami sendiri. Yang keempat, pencarian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan, presentasi konferensi, dan kertas kerja yang akan mengungkapkan baik jalan penelitian yang saat ini sedang dieksplorasi, dan yang penting kesenjangan yang masih terlihat. Dan yang terakhir, teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya akan membahas mengenai memodelkan hubungan. Hubungan mendasarnya yaitu hubungan antara dua variabel dari kepentingan dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Pada tahap ini hanya memiliki asosiasi, tidak bisa mendalilkan atau mempertahankan pendapat penyebab sesuatu yang terjadi tanpa beberapa teori yang mendasari. Pada tahap ini, berpotensi memulai dengan kausalitas timbal balik, di mana variabel dependen dan independen dapat dianggap reversibel dalam peran mereka, atau sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Sebuah hubungan kausal dalam kedua arah itu layak didukung oleh penjelasan tandingan. Yang pertama, perusahaan menandakan praktik, inovasi, dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela. Yang kedua, perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dari analisis dan menanggapi keuntungan bersama para analis dan perusahaan. Kovariasi adalah bukti, tetapi salah satu peristiwa kemungkinan akan mendahului yang lain. Bukti dari Lang dan London pada tahun 1996 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan diikuti oleh tingkat analis yang lebih tinggi. Namun, Walker dan Salta pada tahun 2001 dengan data Inggris melaporkan kontradiksi temuan peningkatan panjang halaman setelah peningkatan aktivitas perkiraan analis
menunjukkan bahwa kontroversi tetap ada. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model A. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan sangat membantu karena akan menentukan baik bagaimana kita mengolah kontrol mereka dan bagaimana kita tunduk pada temuan selanjutnya untuk analis statistik, di mana variabel yang berpengaruh dapat dianggap intervensi, lalu akan ditunjukkan pada model gambar titik 3. Sebenarnya tidak ada lagi hubungan langsung antara independen asli dan variabel terikat. Sebaliknya, variabel intervensi secara efektif adalah variabel dependen dalam satu hubungan di sebelah kiri dan independen variabel dalam hubungan kedua pada sebelah kanan. Pada gambar 3.4 mengilustrasikan kemungkinan contoh pengaturan ini di mana pengenalan inovasi akuntansi tertentu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Ini adalah fokus baru, bukan inovasi asli dari itu sendiri, yang menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik model seperti itu, yaitu bahwa kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial atau variabel yang berpengaruh mungkin memiliki efek memoderasi dalam bahwa hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel lain, seperti pada tabel 3.5. Kemudian untuk situasi yang sudah dijelaskan, terdapat dampak inovasi akuntansi, yaitu tergantung pada variabel moderasi pada gambar 3.6. Dengan demikian, kekuatan hubungan mungkin tergantung pada ukuran perusahaan. Misalnya, agar asosiasi itu tergantung pada perusahaan yang lebih besar daripada tingkat tertentu, di mana variabel dikotomis digunakan untuk mereduksi kesalahan pengukuran, yaitu perusahaan besar atau kecil. Kemudian MRE adalah bentuk analisis yang paling tepat dan umumnya digunakan dalam studi permodelan kontingensi. Variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan untuk hubungan kepentingan karena mereka berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama. Mereka kemudian ditunjukkan pada gambar 3.7. Misalnya, kondisi ekonomi dapat menentukan sifat hubungan. Kedua tingkat inovasi akuntansi dan peningkatan kinerja keuangan dapat dikaitkan dengan siklus bisnis yang naik turun. Pemeriksaan setiap hubungan antar variabel yang ini, baik kita harus memeriksa korelasi parsial atau kita harus mengontrol efek bisnis siklus dengan membatasi pengumpulan data ke satu tingkat kondisi ekonomi tertentu, seperti yang akan disarankan pada gambar 3.8. Secara alami, dengan melakukan itu, temuan ini mengancam pertimbangan validitas eksternal karena hubungannya hanya dapat bertahan dalam kondisi ekonomi tertentu yang data sampelnya dicari. Model-model sederhana ini mungkin lebih rumit dengan menghasilkan beberapa variabel penjelas yang efek simultannya perlu diperiksa. Misalnya, penjelasan tentang kegagalan bisnis, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9. Biasanya dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Meski begitu, model lebih lanjut akan diperlukan untuk menjelaskan waktu kegagalan. Kemudian, pada gambar 3.10 akan memerlukan dua studi terpisah. Dalam setiap kasus di atas, sifat yang tepat dari analisis yang dapat kita lakukan yaitu akan ditentukan oleh bagaimana kita mengukur variabel yang menarik. Masalah pengukuran ini mungkin akan dibahas sebagai bagian dari prosedur pengumpulan dan analisis data. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji, yaitu harus dapat diukur dalam beberapa cara, bahkan jika tidak dapat diamati secara langsung.
Untuk tujuan ini, skala pengukuran rasio atau multiplikatif dan interval atau kontinu lebih disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Tetapi ordinal, yaitu melibatkan peringkat dan nominal atau khususnya dikotomi iya atau tidak. Skala umum dalam literatur akuntansi dan ada untuk analisisnya. Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori telah dirumuskan dan didesain penelitian yang konsisten dengan teori yang telah dirumuskan. Dan didesain penelitian ditentukan, kita perlu mengembangkan satu atau lebih hipotesis untuk pengujian. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis sehingga apa yang kita postulat sangat layak berdasarkan bukti yang ada. Ini selalu merupakan lompatan karena menjelajah dari yang diketahui atau temuan empiris yang ada ke yang tidak diketahui atau apa yang kita selidiki. Sangat mudah untuk merasa tidak nyaman dengan lompatan ini karena meskipun semua literatur yang relevan telah dicerna, perpindahan ke hipotesis mungkin masih tampak besar dan rentan. Di mana penulis sangat sensitif tentang lompatan ini, mereka dapat memilih untuk menetapkan proposisi tentang apa yang dapat diantisipasi daripada hipotesis formal dalam bentuk harapan yang dapat diuji. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif, dan sebagian besar pengulas lebih memilih untuk hipotesis nol. Hipotesis nol mendalilkan adanya hubungan antara variabel yang menarik, yang kemudian mencoba untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis nol bukanlah asumsi yang masuk akal. Jika tidak memiliki bukti sebelumnya untuk menyarankan arah kausalitas, maka tidak memiliki alternatif selain mengadopsi format hipotesis nol. Hipotesis alternatif mendalilkan adanya hubungan terarah atau seringkali kausal, dan bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau posisi nol. Dalam melakukan pengujian hipotesis dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1, penolakan hipotesis nol yang benar, dan kesalahan tipe 2, penerimaan hipotesis nol yang salah. Dalam skenario hukum, penghukuman orang yang tidak bersalah akan merupakan kesalahan tipe 1, sementara membebaskan orang yang bersalah akan memberikan kesalahan tipe 2. Dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan klasifikasi perusahaan yang gagal sebagai perusahaan yang sehat merupakan kesalahan tipe 1. Sedangkan klasifikasi perusahaan yang sehat sebagai perusahaan yang gagal merupakan kesalahan tipe 2. Secara umum lebih penting untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1 atau karena dianggap lebih serius atau lebih mahal, sehingga pengujian hipotesis lebih menekankan pada kesalahan tipe 1 dibandingkan kesalahan tipe 2. Mengurangi tingkat kesalahan tipe 2 biasanya akan melibatkan pertukaran lebih banyak kesalahan. Tipe 1, pertukaran yang mungkin tidak dapat diterima. Jadi, dalam lingkungan prediksi bangkrutan, kesalahan tipe 1 hampir tidak diketahui. Tetapi kesalahan tipe 2 sangat banyak. Tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi untuk mengurangi tingkat kesalahan tipe 2 sambil mempertahankan tingkat kesalahan tipe 1. Jika hipotesis tidak didukung, maka harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Kita juga harus skeptis terhadap temuan kita sendiri, mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan mungkin muncul, dan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data atau mereplikasi penelitian. Masalah validitas. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Tetapi sifat manipulasi atau masalah pemesanan
dapat membuat hal ini tidak layak. Demikian pula masalah seleksi baik dalam daya tarik peserta dan tugas mereka ke kelompok mungkin tidak representatif. Perjalanan waktu menyebabkan keprihatinan khusus dalam studi longitudinal atau dalam studi di mana data dikumpulkan lebih dari satu kali melalui dropout atau kematian, kelelahan atau antusiasme yang berkurang atau maturisasi, dan bahkan yang tidak dapat dibandingkan atau sejarah dan efek pengujian serial di mana tindakan kan berulang digunakan atau pengujian. Kekhawatiran ini menyarankan untuk melakukan penelitian dalam periode waktu yang singkat dan pada satu kunjungan. Tetapi ini mungkin bertentangan dengan persyaratan pernyataan penelitian yang sedang dipelajari, yang memerlukan solusi yang lebih kompleks. Pemilihan subjek secara acak hampir tidak diketahui dalam penelitian akuntansi. Jadi kita perlu mencoba untuk memperkenalkan keacakan pada tahap selanjutnya dalam proses, sambil melakukan pengukuran pendukung demografi yang berpotensi berpengaruh. Misalnya usia, jenis kelamin, dan pengalaman. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain atau perusahaan dan negara dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tinggi dikaitkan dengan kondisi buatan dan kurungan mungkin terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi tempat penelitian. Asumsi santai di sana untuk memperkenalkan validitas eksternal yang lebih besar pasti akan mengancam validitas internal, dan ini tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi. Di mana kita telah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol kita masih harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan. Ini jatuh ke dalam 5 kategori besar. Yang pertama yaitu penalaran ilmiah atau pembangunan model, dan yang kedua penelitian sejarah dan menggunakan data arsip atau sumber sekunder. Yang ketiga studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan, dan yang keempat survei, seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar, meskipun kurang kontrol dan kekayaan hasil. Dan validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain atau perusahaan dan negara dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, eksperimen, baik di lapangan atau lebih biasanya dalam kondisi tipe laboratorium. Berbentuk trade-off biasanya diantisipasi antara kontrol dalam struktur di satu sisi dan implikasi dunia nyata di sisi lain. Sedangkan dampak variabel tertentu atau validitas internal akan jauh lebih jelas dalam kondisi yang sangat terstruktur dan dikontrol dengan ketat. Kondisi laboratorium yang dibuat-buat akan mengurangi kesempatan untuk generalisasi dan validitas eksternal. Kondisi eksperimental mengharuskan penggunaan situasi yang kurang kompleks daripada yang ditemui di dunia nyata, dengan variabel yang lebih sedikit dan konten informasi yang lebih rendah. Atau kebanyakan eksperimen tidak mungkin dilakukan sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi, teori, literatur, dan hipotesis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.